Halo teman-teman, kenalin, aku Sukma Ayu Dwi Gantara dengan NIM A1C222085. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini, di video ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif K-sampel yang independen menggunakan analisis varian satu arah Kruskal-Walsh. Selamat menyaksikan ya. Pengujian hipotesis komparatif K-sampel independen menggunakan analisis varian satu arah Kruskal-Walsh ini digunakan untuk menguji hipotesis yang datanya itu berbentuk ordinal. Nah, bila di dalam pengukuran ditemukan data yang berbentuk interval atau rasio, maka perlu diubah dulu ke dalam data yang berbentuk ordinal atau data yang berbentuk ranking atau peringkat. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung dalam pengujian ini itu adalah H sama dengan 12 per N dikalikan dengan N ditambah 1, kemudian dikalikan dengan sigma J sama dengan 1 sampai K dari RJ pangkat 2 per NJ dikurang 3 dalam kurung N ditambah 1, yang mana N itu adalah banyaknya baris dalam tabel. Kemudian K itu adalah banyak kolom. Kemudian RJ itu adalah jumlah ranking dalam kolom. Nah, di sini kita akan membahas dua contoh. Yang pertama itu adalah contohnya sebagai berikut, yang mana penelitian diadakan untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah 1-5 km, yang kedua ada lebih dari 5-10 km, dan yang ketiga itu adalah lebih dari 10 km. Nah, penelitian dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Kemudian jumlah pegawai pada sampel 1 itu adalah 11, pada sampel 2 12, dan sampel 3 adalah 10 orang atau 10 pegawai. Nah, berdasarkan dari ilustrasi tersebut, kita dapat menarik sebuah judul penelitian, yaitu perbedaan prestasi kerja yang berdasarkan jarak rumah dengan kantor atau hubungan jarak rumah kantor dengan prestasi kerja pegawai. Yang kedua adalah variabel penelitian, yang mana jarak rumah itu sebagai variabel independen dan prestasi kerja itu adalah variabel dependennya. Kemudian sampelnya itu terdapat 3 kelompok sampel, yaitu kelompok pertama ada 13 orang, kelompok kedua ada 12 orang, dan kelompok ketiga ada 10 orang. Kemudian rumusan masalahnya itu adalah adakah perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor, atau adakah hubungan antara jarak rumah kantor dengan prestasi kerja pegawai. Kemudian untuk hipotesisnya, untuk hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Kemudian H-nya itu adalah terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan jarak kantornya. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya itu adalah H0-nya diterima jika harga C kuadrat hitungnya lebih kecil dari harga C kuadrat tabel. Nah, karena tes Kruskal-Walsh ini bekerja menggunakan data ordinal atau peringkat yang berupa interval, karena data tadi kan bentuknya ordinal, oleh karena itu kita mau ubah dia menjadi data intervalnya. Ini merupakan data ordinal prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Kemudian ini adalah ranking prestasi kerja pegawai berdasarkan rumah dengan kantor. Nah, dari ini kan sudah di ranking nih. Kita dapatkan R1-nya 205,5, R2-nya 203,0, dan R3-nya 152,5. Nah, untuk memudahkan meranking urutan data
maka meranking, maka urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Maka jumlah ranking terakhir harus sama dengan jumlah seluruh data. Kemudian setelah itu kita akan menghitung menggunakan rumus tadi. Nah, ini kita masukkan untuk nilai n-nya 33. Kemudian RJ kuadrat ini itu adalah tadi kan dapat nih R1, R2 dan R3. Nah, kita masukin tuh R1-nya berapa. Kemudian dibagikan dengan jumlah pegawai atau jumlah orang di kelompok itu gitu. Setelah itu kita jumlahkan kan. Kemudian dikurangkan dengan 3 dikali 33 ditambah 1. Sehingga hasilnya itu adalah 0,66. Sehingga harga hitungnya itu adalah 0,66. Kemudian kita akan membandingkan dengan harga C kuadrat tabelnya dengan DK-nya itu adalah K kurang 1, yang mana 3 kurang 2 sama dengan 1. Bila taraf kesalahannya adalah 5% atau 0,05, maka harga C kuadrat tabelnya itu adalah 5,59. Harga H hitungnya itu ternyata lebih kecil daripada H tabel. Karena itu H0-nya itu diterima dan H-nya ditolak. Kemudian kesimpulannya itulah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah pegawai dengan rumahnya yang jauh. Rumah pegawai yang rumahnya jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jarak rumahnya itu dekat dengan kantor, atau tidak ada hubungan antara jarak rumah kantor dengan prestasi kerja karyawan. Nah, kita akan membahas mengenai contoh kasus yang kedua, yang mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat kepuasan pelanggan berbeda secara signifikan antara 3 cabang toko, cabang A, cabang B, dan cabang D. Nah, kepuasan itu diukur dalam skala 1 sampai 10. Data yang diperoleh itu pada cabang A ada 7, 6, 7, 8, 7, cabang B ada 5, 6, 5, 6, 7, dan cabang C itu ada 8, 9, 8, 10, 9. Nah, dari uraian cerita tadi, kita bisa menarik sebuah judul penelitian, yaitu perbedaan signifikan kepuasan pelanggan antara 3 cabang toko ABC. Kemudian variabel penelitiannya adalah cabang toko itu sebagai variabel independen dan tingkat kepuasan pelanggan itu adalah variabel dependennya. Setelah itu sampelnya itu ada terdiri dari 3 kelompok, maaf ini salah ketik, seharusnya 3 kelompok atau 3 cabang, yaitu masing-masing cabang ada 5 orang. Kemudian rumusan masalahnya itu adalah apakah tingkat kepuasan pelanggan berbeda secara signifikan antara 3 cabang toko tersebut gitu. Kemudian hipotesisnya itu adalah H0-nya itu tidak ada perbedaan tingkat kepuasan pelanggan di antara 3 cabang, dan H-nya adalah ada setidaknya 1 cabang dengan tingkat kepuasan yang berbeda. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya sama, H0-nya diterima jika harga C kuadrat hitungnya itu lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel. Kemudian kita akan menyajikan datanya. Ini adalah tingkat kepuasan dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kemudian pada tabel 2 ini adalah rankingnya, kita meranking. Jadi untuk R1 itu kita dapatkan 37,5, R2 itu ada 18,5, dan R3 adalah 64,0. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah harga-harga tersebut ke dalam rumus. Kita akan menguji hipotesisnya menggunakan rumus. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Untuk N-nya itu adalah 15. Kemudian untuk R1-nya itu adalah 37,5 dengan N-nya 5. Kemudian R2-nya ada 18,5 dengan R-nya 5 juga. Kemudian R3-nya ada 64 dengan N-nya 5. Kemudian kita jumlahkan. Setelah itu kita kurang dengan 3 dikalikan dengan 15 tambah 1. Sehingga hasilnya itu adalah 0,05 dikalikan 281,25 ditambah 68,45 ditambah 819,2 dikurang dengan 48. Sehingga hasil H hitungnya itu adalah 10,445. Nah, untuk DK-nya itu adalah
2 bila taraf kesalahan 5%. Untuk taraf kesalahan 5%, harga C kuadrat tabelnya itu adalah 5,991. Nah, harga H hitung tersebut ternyata lebih besar dari H tabelnya. Sehingga H0-nya itu ditolak dan juga HA-nya diterima. Sehingga kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pelanggan di ketiga cabang toko tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kalkulator online. Untuk penghitungnya, yang pertama kita masuk ini, tadi kan data-datanya. Nih, ada 11, 12 sama 10 nih, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah itu kita pilih mau berapa nih taraf kesalahannya. Kita pilih 0,05 atau 5%. Setelah itu kita pilih calculate. Nah, setelah kita pilih calculate akan muncul hasilnya seperti ini, yang mana ini adalah menunjukkan rankingnya. Ini ada ranking untuk yang kelompok 2, ini yang kelompok 3, kemudian ada N-nya dan juga ada nilai R atau di sini disebutnya T. Setelah itu nilai H statistik adalah 0,7173 dengan DK2 dan N-nya sama dengan 33. P-value-nya itu adalah 0,69863. Kemudian hasilnya itu adalah P-value kecil dari 0,05. Dan kalkulator summary-nya atau hasil perhitungannya adalah 0,7173. Sedangkan yang hasil yang kita hitung secara manual tadi adalah 0,06. Jaraknya lumayan jauh dengan yang kita hitung, tapi kan kalau yang ini kita menghitungnya menggunakan robot, jadi mungkin lebih akurat daripada kita menghitung sendiri. Tapi kesimpulannya tetap sama, yaitu tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah pegawai terhadap jarak rumah pegawai. Sehingga H0-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yang mana tadi kan ada 3 cabang toko, dan kita akan melihat kita akan melihat perbedaan signifikan kepuasan pelanggan gitu antara 3 toko tersebut gitu. Kita bisa masukkan datanya ke sini. Nah, setelah kita masukkan, kita pilih tingkat taraf kesalahannya. Setelah itu kita calculate, kita hitung. Setelah itu kita dapatkan nih, ini hasil T-nya atau R-nya. Kemudian statistiknya itu adalah 10,445 dengan DK2 dan N-nya 15. Kemudian P-value-nya itu adalah 0,00539, yang mana hasilnya itu pada P-value itu kecil dari 0,05, atau nilai H hitungnya tadi kan berapa, 0,445, itu sama dengan yang kita hitung tadi, yaitu 10,445, yang mana hasilnya tetap sama, dia lebih besar daripada
C kuadrat tabelnya, yaitu 5,991, sehingga H0-nya itu ditolak dan H-nya diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pelanggan di ketiga cabang tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan mohon koreksi di bawah ya. Bye-bye.